Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dwi Astuti. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh matematika Al-Khawarizmi untuk memenuhi mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Wardini, MPD. Saya dari kelas 2A. Nah, sebelum kita ke penjelasan tentang Al-Khawarizmi, apakah kalian tahu seseorang yang dikenal sebagai Bapak Matematika Dunia? Biar lebih jelasnya, akan dijelaskan dalam video ini. Nah, Al-Khawarizmi ini memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir di kota kecil, namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritma, algoritmus, atau algoritma. Nah, sebelumnya, di sini saya akan menceritakan perjalanan singkat Al-Khawarizmi dalam karirnya. Al-Khawarizmi ini merupakan seorang anak kecil yang lahir di Uzbekistan. Kemudian beliau pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Nah, disitulah Al-Khawarizmi mulai menuntut ilmunya, tepatnya di Bait Al-Hikmah. Perlu kalian ketahui, nah di Bait Al-Hikmah ini, di Bait Al-Hikmah itu merupakan lembaga penerjemah, pusat penelitian, dan pusatnya ilmu pengetahuan. Di sana juga merupakan tempat kumpulnya para ilmuwan. Al-Khawarizmi ini menuntut ilmu di sana, sehingga pada saat itu Al-Khawarizmi sampai bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bait Al-Hikmah. Karena kecintaannya Al-Khawarizmi pada ilmu pengetahuan, dia juga mulai menciptakan karya-karya baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika maupun bidang bahasa. Dimulai beliau menerjemahkan buku-bukunya dari semua karyanya dalam bidang matematika yang nanti akan dijelaskan di dalam video ini. Karya-karya yang dihasilkan Al-Khawarizmi itu apa saja? Di sini nanti akan ada. Nah, karya-karya Al-Khawarizmi ini dihasilkan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia. Nah, Al-Khawarizmi ini nanti dinobatkan sebagai Bapak Matematika, dan intinya yang kita dapat belajar dari semangat dan kegigihan Al-Khawarizmi dalam memperdalam ilmu pengetahuannya. Jadi biar lebih jelasnya, harus disimak videonya sampai akhir. Ini perjalanan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini lahir di kota Khawarizm pada masa kecilnya di selatan kota Baghdad. Kemudian pada saat remaja dia menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, dan disinilah Al-Khawarizmi mulai menuntut ilmu. Kemudian sampai disebut sebagai Bapak Aljabar, matematika, dan seorang ilmuwan, dan dia wafat. Selanjutnya, Al-Khawarizmi ini lahir di kota Khawarizm yang sekarang dikenal Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Nah, pada saat kecil orang tua Al-Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Nah, di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat dia remaja, tepatnya pada masa Khalifah Harun al-Rashid, pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Nah, Bait Al-Hikmah ini merupakan lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Nah, Bait Al-Hikmah ini juga merupakan tempat menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Kemudian, sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai seorang ilmuwan. Di sana ia banyak belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika.
Nah, semasa hidupnya itu Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu dari Yunani, India, bahkan Romawi. Nah, kemudian Al-Khawarizmi ini juga mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir, Al-Khawarizmi mulai menerjemahkan buku-buku. Di antaranya ada buku India yang berjudul Siddhanta. Ini ada buku yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. Yang pertama ada buku Siddhanta. Nah, ini tuh merupakan buku India yang berisi ilmu astronomi dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian ada buku geografi yang ditulis oleh seorang ilmuwan Yunani yaitu Ptolemus yang berisi tentang ilmu geografi. Nah, karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Kemudian Al-Khawarizmi itu diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Nah, setelah menceritakan perjalanan singkat tentang Al-Khawarizmi, di sini saya juga akan membahas tentang karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Khawarizmi semasa hidupnya. Yang pertama itu ada Al-Jabar. Al-Jabar ini merupakan karya terbesar dari Al-Khawarizmi. Di dalam bukunya yang berjudul Alkitab Mukhtasar fi Hisab Al-Jab wal Muqabalah, The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Nah, karya ini sebenarnya dari pemikiran seorang ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Namun, Al-Khawarizmi terus memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar dan mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Nah, oleh karena itu, Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai Bapak Aljabar Matematika. Itulah karya yang disebut terbesar yang pernah dihasilkan oleh Al-Khawarizmi, yaitu Al-Jabar, sehingga dia disebut sebagai Bapak Aljabar Matematika. Kemudian karya selanjutnya itu ada penemu angka 0. Nah, Al-Khawarizmi ini telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Karyanya itu tertuang dalam bidang aritmatika. Ini juga tertuang dalam bukunya yang berjudul Al-Jumu'at Tafriq bi Hisab Al-Hind, atau dalam bahasa Inggrisnya The Book of Addition and Subtraction According to Hindu Calculation. Kemudian Al-Khawarizmi juga mengenalkan penggunaan angka Hindu dari angka 1 sampai 9 dan juga angka 0. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizmi inilah orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Itulah karya yang Al-Khawarizmi hasilkan, yaitu sebagai penemu angka 0. Kemudian ada penemuan konsep algoritma. Konsep algoritma ini merupakan karya Al-Khawarizmi dalam buku Diksit Algoritmi. Nah, kitab aslinya itu bernama Al-Jumu'at Tafriq bi Hisab Al-Hind, The Book of Addition and Subtraction According to Hindu Calculation. Nah, algoritma ini juga mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, algoritma juga sebagai jantungnya ilmu informatika komputer. Nah, ilmu informatika komputer ini banyak digunakan pada zaman sekarang. Malah itu merupakan suatu kebutuhan untuk mengoperasikan ilmu informatika komputer itu menggunakan algoritma. Nah, selain karya-karya yang sudah disebutkan tadi, karya Al-Khawarizmi lainnya yaitu ada buku rekonstruksi planetarium, buku astronomi, buku kalender Yahudi atau penanggalan Yahudi, kemudian ada manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tashkent, Kairo, dan Paris. Kemudian ada karya tentang pagi, Ma'rifat Sa'at al-Masrik Fikul Balad, dan determinasi azimut dari tinggi, Ma'rifat al-Sam min Kibal al-Irtifa. Kemudian ada buku penggunaan dan perakitan astrolab. Nah, dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Matematika Dunia. Nah, begitulah kiranya gambaran tentang Bapak Matematika Dunia. Tentunya Al-Khawarizmi dapat menelurkan karya-karyanya ini yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari dengan rasa ingin tahu, kemudian keterbukaannya terhadap
pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid sampai Al-Makmum yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khawarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Jadi kita bisa belajar semangat dan kegigihan Al-Khawarizmi dalam memperdalam ilmu pengetahuannya. Nah, gitu aja yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan tokoh Al-Khawarizmi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.